Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan penjelasan pembuatan permodelan alignment horizontal dan vertikal pada jalan menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D. Tahap pertama yang harus kita buat ialah melakukan pengimporan poin. Kita menggunakan toolbar point creation tools. Kita di bagian paling kanan kita klik. Setelah itu kita masukkan file hasil pengukuran yang sudah kita olah ke dalam Excel. Kita open, kita menggunakan format PNEZ, delimit. Setelah itu kita klik OK. Jika tidak ada poin di sini, kita bisa menggunakan shortcut ZE Enter untuk menemukan poin. Di sini sudah ketemu untuk poin-poin yang kita impor tadi. Berikutnya kita akan melakukan penggarisan kontur. Kita menggunakan Surface, Create Surface. Ini berfungsi untuk pembuatan kontur ya teman-teman. Pertama kita menggunakan nama kelompok 1 dengan description tetap. Stylenya adalah kontras 2M and 10M dengan render material kontras 2M and 10M. Kita klik OK. Jika sudah kita klik pada tool space, di tool space kita ada surface, kita klik plus, lalu kelompok 1 plus lagi, definition kita plus. Berikutnya ada point group. Di point group kita klik kanan. Setelah itu kita klik add. Untuk memunculkan kontur kita klik all points. Setelah itu kita apply dan OK. Nah, kontur dari data yang sudah kita masukkan tadi sudah terbentuk menggunakan toolbar surface. Setelah itu kita akan melakukan perencanaan jalan ya teman-teman. Perencanaan jalan kita menggunakan alignment. Menggunakan lebih spesifiknya ialah alignment creation tools. Kita klik di alignment ini kita masukkan nama kelompok kita. Kelompok 1 dengan tipe kita menggunakan type centerline. Untuk site-nya adalah non. Alignment style-nya kita menggunakan propose set. Menggunakan alignment label set berupa a label. Kita klik OK. Di sini kita akan muncul lagi toolbar. Kita klik di sebelah kiri. Kita lihat terlebih dahulu untuk settingannya. Di sini settingannya adalah kurva dengan angka 200.000 meter. Menggunakan tipe rotoid. Kita klik OK. Untuk settingannya sudah benar. Berikutnya adalah shortcut untuk membuat garis jalan, yaitu menggunakan yang bagian tengah. Untuk modelan jalannya terserah sesuai keinginan dengan teman-teman. Jika sudah kita klik enter, di sini sudah terbentuk garis dan angka STA-nya. Jika pembuatan permodelan jalan sudah selesai, tahap berikutnya ialah kita pembuatan profil memanjang. Kita klik profile, create surface profile. Kita klik select surface kelompok 1. Kita klik alignmentnya menggunakan alignment kelompok 1 yang sudah kita masukkan tadi dengan start STA 0 dan sampai dengan STA 4 plus 877,47 meter. Kita klik data surface kelompok 1, klik add. Jika data kelompok 1 sudah muncul di bagian bawah, kita klik terlebih dahulu untuk menyeting teman-teman. Di sini untuk settingannya sudah pas, jadi kita tidak perlu menyeting lagi. Jika sudah, kita klik draw in profile view. Sini ada menu create profile view general. Kita next lagi. Kita next. Nah, sampai akhir kita tidak ada perubahan format apapun teman-teman, sudah sesuai. Kemudian kita klik create profile view.
Untuk penempatannya terserah sesuai keinginan teman-teman. Sini kita memilih di bagian kanan yang masih kosong. Di sini sudah ada profil memanjang dari jalan yang sudah kita tentukan. Di sini garis merah yang dapat kita lihat merupakan kontur dari perencanaan jalan yang sudah kita garis tadi. Berikutnya kita klik di bagian profile. Kita klik profile creation tools. Kita tepatkan di bagian garis biru. Di sini kita menggunakan alignmentnya tetap, yaitu alignment kelompok 1 yang sudah kita otomatiskan tadi. Kemudian untuk namanya kita bisa rubah sesuai keinginan. Di sini kita namai kelompok 1 dengan profile stylenya adalah design profile, dan profil label setnya adalah complete label sheet. Kita klik OK. Di sini kita klik dulu kurva setting untuk melihat. Saya ini kita menggunakan like-nya dengan 150.000 meter, dan like dari seg kurvanya adalah 150 meter. Klik OK. Kita klik draw tangan with kurva, menggunakan itu untuk membuat perencanaan jalan. Saya akan melakukan perencanaan jalan terlebih dahulu. Untuk perencanaan jalan ini bebas ya, terserah dengan keinginan teman-teman. Tidak harus selalu menyesuaikan kontur yang sudah ada, karena di sini kita dibebaskan untuk melakukan perencanaan. Jika sudah kita klik enter, maka sudah keluar High PT STA, High PT Elevation, PVI STA, dan PVI Elevation, dan dengan K dan LVC. Untuk melakukan kerapian, kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita klik di bagian garis biru, kemudian kita pilih edit profile label. Di sini ada beberapa tipe, ada line, grader, grass, dan six curve. Kita pilih di bagian dim anchor option. Kita pilih dari grab view top menjadi distance above. Kita ubah di bagian settingan create kurva dan seg kurva, dari grab menjadi distance above. Jika sudah, kita klik apply dan kemudian kita OK. Sudah terlihat ya teman-teman perbedaan dari notasi yang sebelumnya terlihat kurang rapi menjadi rapi. Ini adalah hasil dari profil melintang dari kontur asli dan perencanaan jalan. Mulai gini lagi. Bisa apa barang? Nggak melinding, mau mulai gini. Ya iku. Siap. Yes. Oke. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat untuk perbedaan notasi awal dan akhir setelah dirapikan. Ini adalah hasil dari profil memanjang yang berisi data STA, kontur asli, dan perencanaan jalan yang akan kita buat. Jika sudah, kita klik assembly, lalu create assembly. Create assembly ini berfungsi sebagai awalan dari profil melintang. Untuk namanya kita bebas mengisi, kita namai kelompok 1 dengan assembly type-nya other, dengan assembly stylenya basic, dan kode set style adalah all code. Sudah, kita klik OK. Untuk penempatannya terserah teman-teman sesuai selera, maka akan terbentuk gambar seperti di layar. Ini sebagai titik tengah dari profil melintang ya teman-teman. Kita akan, untuk pembuatan profil melintang, kita akan menyalakan tool paletters dan juga properties. Di sini ada beberapa menu. Kita akan menggunakan menu basic. Pertama kita adalah basic line.
Basic line sendiri ini adalah jalan utama yang kita rencanakan. Di sini kita akan atur di width dan depth. Depth kita isi 1,5, dengan width kita isi 12. Jika sudah, kita klik enter. Setelah itu kita klik penempatan bebas ya teman-teman di bagian kanan atau kiri. Sini kita memilih kanan. Ini adalah profil melintang dari jalan utama. Kemudian kita menggunakan basic shoulder. Basic shoulder adalah bahu jalan di dunia nyata. Kita klik basic shoulder, lalu kita atur di bagian depth dan width. Kita depth menggunakan 1 dan width-nya kita menggunakan 6. Jika sudah, kita klik enter, lalu kita posisikan di bagian kanan atas basic line yang ada lingkarannya. Kita klik di bagian lingkaran supaya presisi. Sudah terbentuk. Berikutnya kita menggunakan basic sidewalk atau trotoar untuk pejalan kaki. Di sini kita tidak ada settingan angka sama sekali di basic sidewalk. Kita tinggal pencet basic sidewalk dan kita tempatkan di bagian kanan atas basic shoulder. Kita klik dan sudah jadi untuk perencanaan trotoar. Berikutnya kita akan menggunakan basic curb and gutter. Basic curb and gutter ini adalah tepian di jalan, yaitu di bagian sebelah trotoar. Kita tidak usah ada penyetingan angka sama sekali. Lalu kita pilih bagian kanan atas di bagian basic sidewalk tadi, maka sudah kita ketemu. Berikutnya yang terakhir ialah basic side slope cut ditch. Ini berfungsi untuk membantu stabilitas tanah jalan ya teman-teman. Untuk angkanya tidak ada settingan sama sekali. Kita langsung klik saja di bagian kanan atas, maka sudah muncul dengan cut slope layout mode, dan yang di bawah adalah fill slope layout mode. Jika sudah, kita menyelesaikan bagian kanan. Untuk menyelesaikan bagian kiri supaya mempersingkat waktu, tinggal kita select saja untuk bagian-bagian yang sudah kita tambahkan tadi, lalu kita klik mirror. Di mirror kita tinggal klik di sebelah kiri untuk menampilkan tampilannya di sebelah kiri. Nah, ini adalah gambaran dari profil melintang perencanaan jalan. Di sini untuk kemiringan dari jalan yang kita rencanakan sebesar 2% atau 2 cm per meter untuk penurunan kemiringannya. Itu berfungsi untuk mencegah ada genangan air di jalan teman-teman. Jika kita akan buat rata tanpa ada kemiringan atau elevasi, di sini nanti akan menyebabkan genangan air yang bisa mengakibatkan jalan cepat terjadi kerusakan. Setelah pembuatan profil melintang selesai, kita akan membuat pelebaran jalan di garis yang sudah kita tentukan di awal menggunakan koridor. Kita klik koridor dengan nama yang kita isi, kelompok 1. Di sini alignment-nya kita ganti dari non menggunakan alignment kelompok 1, profilnya kita menggunakan kelompok 1, surface, dan assembly-nya kita buat menjadi kelompok 1. Jika sudah, kita menggunakan koridor style basic. Kode set style-nya adalah alt code. Untuk ini kita matikan terlebih dahulu set baseline and region parameter. Setelah mati, kita klik OK. Kita tunggu sebentar teman-teman. Di sini ada error, itu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tetap kita lanjutkan saja. Nah, maka untuk jalannya kita sudah jadi. Untuk rencana jalannya bisa teman-teman lihat.
Jika sudah, untuk memudahkan kita melihat 3 pekerjaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa melakukan setting di view, yaitu view compart configuration. Kita pilih yang 3 left. Di sini kita bisa setting dulu ya teman-teman. Kita bisa tempatkan di bagian kiri, akan kita isi dengan kontur dan rute jalan. Di bagian kanan atas kita penempatan alignment atau potongan melintang dari jalan. Maaf teman-teman, yaitu potongan memanjang. Di bagian kanan bawah kita akan perlihatkan nomor dari STA. Untuk di tempat ketiga ini bebas teman-teman ya, sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, entah itu kita perlihatkan STA atau kita perlihatkan profil melintang dari jalan. Untuk kelompok saya sendiri di sini akan melakukan penempatan yaitu STA. Jika sudah, kita bisa klik kanan di bagian perencanaan jalan, kita pilih object viewer. Nah, object viewer ini sendiri kita bisa perlihatkan gambaran 3D dari perencanaan jalan yang kita buat. Teman-teman di sini bisa putar-putar untuk melakukan perencanaan jalan. Kita bisa lihat untuk rangka jalan yang kita rencanakan. Jika sudah, bisa kita close. Untuk penguploadan sendiri kita akan lakukan di bagian AutoCAD biasa. Pertama kita akan melakukan save drawing dulu ya teman-teman ya. Kita save. Untuk penguploadan kita pilih tool export, lalu kita pilih export civil 3D drawing. Untuk export to file tipenya kita tetapkan di AutoCAD DWG. Dengan external DWG reference kita menggunakan DATS. Kita kemudian export setting tetap AutoCAD DWG dengan DWG file versionnya adalah current. Kita klik OK. Untuk folder penyimpanannya bisa terserah teman-teman. Di sini kita akan melakukannya di srjj. Setelah itu kita pilih tanda plus di bagian bawah untuk pemilihan yang akan kita ekspor. Di sini saya hanya mengekspor bagian model dikarenakan yang diperlukan hanya model. Jika sudah, kita klik export. Kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Jika sudah, kita klik OK. Setelah itu kita buka aplikasi AutoCAD biasa. Kita bisa buat file baru. Maaf teman-teman, karena kita sudah melakukan pengeksportan tadi dari Civil 3D ke AutoCAD biasa, kita tinggal klik bagian open file. Kita pilih file yang sudah kita save tadi. Kita klik open. Nah, sudah tertera seperti tadi yang berada di Civil 3D, tapi sekarang sudah berada di aplikasi AutoCAD biasa. Setelah itu kita bisa mengeluarkan 2 layar yang kita tidak perlukan.